Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami, semua majelis, para pendeta, dan semua para pelayan yang ada di gereja KB Petojo. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Marilah kita mulai acara kebaktian kita pada Minggu hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Puji Kau ya Tuhanku, ya Bapa yang pemurah, semua karya ciptaan-Mu baik indah dan sempurna. Kau yang mencipta diriku, jasmani, roh dan jiwaku. Terpujilah nama-Mu. Betapa indah kasih-Mu terhadap ciptaan-Mu. Di siang hari malam pun Kau pelihara selalu. Perintah hukum kasih-Mu adil benar Kau Tuhanku. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soralah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku. Teristimewa rahmat-Mu di dalam anak-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Saudara dan sahabatku, saluran berkat-Mu. Sungguh bahagia hatiku jadi anak-Mu. Terima kasih
keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada kita pada minggu hari ini, yaitu titah yang ketujuh dan maksudnya. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa berhati suci serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai dan setia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 182 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kepadamu ya Tuhanku, ku curahkan hidupku. Oh, dengarkanlah doaku, tangis dan jeritanku. Aku menyesal ya Tuhan atas semua dosaku. Banyak waktuku terbuang karena kelalaianku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128 ayat 1 dan ayat yang keempat. Semua umat Tuhan olehnya dikenal, yang tua dan yang muda, kecil maupun besar, tak satu pun yang hilang. Tuhan menjaganya, semua dihantarnya ke tempat yang senang, semua dihantarnya ke tempat yang senang, semua dikenal.
kasihnya kepada Tuhan Allah serta sesamanya. Kasihnya menggerakkan seluruh hidupnya, melakukan perintahnya seumur hidupnya, melakukan perintahnya seumur hidupnya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini, yaitu dari Bilangan pasal yang ke-14 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Marilah kita membacanya secara responsoria. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 399 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Janganlah engkau terlena, gapailah harapanmu. Takkan mungkin kau bahagia bila banyak arahmu. Maka putuskan semua godaan di hatimu. Harta, martabat, dan kuasa, arah berkat bagimu. Janganlah engkau terlena, gapailah harapanmu. Takkan mungkin kau bahagia bila banyak arahmu. Janganlah lengah di jalan menuju surga baka. Telah tersedia di sana tempat di rumah Bapa. Jangan hatimu berduka, yakinkanlah hatimu. Pasti kau kan dituntunnya dekat Tuhan Allahmu. Janganlah lengah di jalan menuju surga baka. Telah tersedia di sana tempat di rumah Bapa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 118 ayat 1 dan seterusnya, dan kita menyerahkan persembahan yang pertama. Lindungilah ya Tuhan seluruh umat-Mu, agar tak disesatkan godaan seteru. Biarkanlah firman-Mu selalu bekerja, agar hidup umat-Mu damai sejahtera. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini, 26 April 2020, tertulis dalam kitab Roma, pasal 3, ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi, jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua pokok besar yang mau disampaikan Paulus kepada kita. Pertama adalah, apakah kelebihan orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain? Kedua, bagaimanakah kesetiaan Allah kepada manusia dari zaman penciptaan
sampai pada zaman Yesus, sampai zaman kita saat ini, sampai yang akan datang? Mari kita dengarkan penjelasan Paulus. Saudara pemirsa, kelebihan orang Yahudi dibanding dengan bangsa lain menurut Paulus sangat banyak. Pertama-tama dia tuliskan dalam kitab Roma pasal 9 ayat 4-5. Dikatakan bahwa orang Yahudi telah diangkat menjadi anak Allah. Orang Yahudi adalah anak-anak Allah. Kedua, orang Yahudi menerima kemuliaan Allah. Ketiga, orang Yahudi sangat banyak menerima perjanjian-perjanjian dengan Allah. Baik perjanjian keturunan, baik perjanjian berkat-berkat yang melimpah, baik perjanjian kelepasan dari perbudakan dan malapetaka dan penyakit, juga perjanjian memberikan tanah yang penuh susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kelebihan orang Yahudi berikutnya adalah mereka menerima hukum Taurat melalui Musa di Gunung Sinai. Mereka juga mempunyai ibadah-ibadah khusus dengan Allah, hubungan-hubungan yang khusus. Kemudian dari mereka lah keturunan bapak-bapak leluhur seperti Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan seterusnya. Bahkan yang paling besar dari mereka lah keturunan Yesus Kristus atau Mesias. Dari mereka lah kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, kelebihan orang Yahudi sangat banyak. Mereka juga mempunyai hukum Taurat dan sunat. Tetapi saudara, apa penjelasan Paulus tentang hukum Taurat dan sunat? Dia mengatakan bahwa hukum Taurat dan sunat tidak bisa menyelamatkan. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak selamanya orang Yahudi setia kepada perjanjian Allah. Maka Allah juga tidak setia kepada mereka. Tetapi bagi orang yang setia kepada janji-janjinya, maka berkat-berkat Tuhan melimpah. Dapat kita bandingkan bagaimana Abraham menyambut janji Allah dengan iman dan ketaatan yang luar biasa. Menyambut dengan iman dan ketaatan yang mutlak. Sehingga saudara-saudara, ia disebut sebagai Bapa orang percaya. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini disampaikan Allah tentang kesetiaannya di dalam kitab Ulangan 29 sampai 30. Keberhasilan orang Yahudi, keberhasilan orang Israel adalah bahwa mereka mengikat janji dengan Tuhan. Ulangan 29 ayat 9 dikatakan, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Dalam Ulangan 30 ayat 9 dikatakan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Ulangan 30 ayat 10 dikatakan, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya.
Inilah janji Allah kepada orang Yahudi yang luar biasa, yang termaterai dengan darah domba. Saudara-saudara pemirsa, kita akan lihat bagaimana kesetiaan Allah setelah kita termaterai dengan darah Yesus Kristus. Jika keberhasilan perjalanan sejarah orang Yahudi karena hubungan dengan Allah, hubungan mereka mendahului fasilitas, bagaimanakah kesetiaan Allah bagi kita pada zaman sekarang ini? Saudara-saudara, Paulus menjawab dengan sangat baik. Bahkan rasul-rasul menjawab dengan sangat baik, seperti tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Melalui iman percaya kepada Yesus Kristus, melalui baptisan kudus kita masuk ke dalam kerajaannya. Itulah anugerah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika pada zaman perjanjian lama orang Yahudi adalah bangsa yang terpilih, sekarang bangsa yang terpilih adalah orang-orang yang percaya dan taat serta setia kepada Yesus Kristus. Jika zaman perjanjian lama menjadi imam adalah orang Lewi yang dipilih dari suku Lewi, sekarang orang yang telah percaya, yang setia kepada Yesus menjadi imam. Jika pada zaman perjanjian lama menjadi imam mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, hak yang istimewa, perantara Allah yang harus mempersiapkan hati, pikiran, langkahnya, membawa persembahan jemaat menghadap Allah ke bilik maha suci. Bahkan kaki imam itu harus diikat dengan lonceng. Kemana imam itu melangkah, lonceng akan berbunyi. Tetapi saudara-saudara, jika imam pada perjanjian lama tidak mempersiapkan hatinya dan pikirannya, sehingga dia tidak dapat menerima cahaya kemuliaan kekudusan Allah, maka imam itu seketika akan mati. Saudara pemirsa, pada zaman sekarang ini kita orang Kristen menjadi imam dengan hak yang istimewa, tetapi dengan tanggung jawab yang istimewa pula. Kita telah terikat oleh firman Tuhan, oleh darah Yesus Kristus. Jika zaman perjanjian lama bangsa yang kudus adalah bangsa Israel, orang Yahudi, tetapi sekarang bangsa yang kudus adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang setia kepada Allah. Saudara pemirsa, semua perjanjian itu telah dimateraikan dengan darah Yesus Kristus yang tercurah di Golgota. Inilah saudara-saudara firman Tuhan, kelebihan orang Yahudi yang telah kita dengar, dan bagaimana Allah setia dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari zaman penciptaan sampai zaman sekarang ini, sampai Maranatha datang. Tetapi bagi orang yang tidak setia, maka Allah akan menghukum. Untuk itu saudara-saudara, menurut Paulus kesimpulan, hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Pertanyaan saudara-saudara, apakah hukum Taurat itu perlu? Hukum Taurat sangat perlu sebagai aturan, sebagai cerminan, pagar bagi setiap orang percaya supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Hukum Taurat itu makanya setiap minggu kita bacakan di bait suci di gereja kita. Pertanyaan kedua, apakah sunat itu perlu? Saudara-saudara, sunat telah diganti dengan baptisan kudus.
dan setiap orang dibaptis akan selamat. Inilah saudara-saudara yang dikatakan Paulus, jadi bagaimanakah engkau mempertahankan hukum Taurat dan sunat? Bagaimanakah engkau mengajar orang lain jika engkau tidak mengajar dirimu sendiri? Paulus berkata kepada orang Yahudi, jika engkau berkata jangan berzina, mengapa engkau berzina? Jangan mencuri, mengapa engkau mencuri? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Itu dikatakan Paulus. Saudara pemirsa di rumah, tidak ada lagi orang yang paling benar. Kalau zaman perjanjian lama orang Yahudi merasa orang paling benar, tetapi Paulus berkata, tidak ada orang yang benar, satu pun tidak. Sebab semua orang telah berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Sebab ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Inilah saudara-saudara yang disampaikan Paulus, bahwa tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini. Tetapi Paulus berkata, jika hukum Taurat dan sunat tidak bisa menyelamatkan, manusia masih bisa diselamatkan dengan iman. Karena manusia dibenarkan karena iman. Paulus berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya ternyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Inilah saudara-saudara yang disampaikan Rasul Paulus bagi kita, bagaimana kita dibenarkan oleh iman. Dan hasil pembenaran itu adalah seperti tertulis dalam Roma 5, karena itu kita yang dibenarkan karena iman,
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga melalui Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar, yang semakin memberikan pemahaman kepada kami. Bagaimana juga umat pilihan Tuhan orang Yahudi, demikian juga pada saat ini kami adalah umat pilihan dan imam-imam yang dipilih Tuhan. Kiranya kami dikuatkan untuk menjalani hidup kami pada zaman sekarang. Kami juga selamat dari segala mara bahaya, karena janji Tuhan telah nyata melalui darah Yesus Kristus. Janji Tuhan kepada kami akan memberikan berkat yang melimpah, bahkan kesehatan, jauh dari mara bahaya, kesembuhan dari penyakit, jauh dari kuasa iblis, bahkan telah mengalahkan kuasa maut dan kematian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian nomor 755 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Kasih setiamu tiada bertara, dikala suka atau duka pun. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Musim kering dan hujan bergantian, semesta alam yang kau ciptakan menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Kasih setiamu tak bercela. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.